Di bagian ini kalian akan belajar perbedaan antara SMA dan kuliah. Tentu saja bukan hanya sekedar pindah lokasi atau hanya sekedar ganti seragam. Kalau kalian memahami perbedaan antara SMA dan kuliah ini, kalian akan punya mindset yang benar menjadi seorang mahasiswa yang baik itu gimana sih? Nah, di bagian yang pertama ini saya akan mulai dengan pertanyaan yang menurut saya penting untuk dijawab. Dan kalau kalian bisa menjawab pertanyaan ini dengan baik dan benar, maka kalian akan punya motivasi yang benar pada saat kalian menjadi seorang mahasiswa. Nah, pertanyaannya sederhana ya. Mengapa sih harus kuliah? Apakah kuliah menjamin kesuksesan? Tentu saja tidak. Kalian banyak melihat di media sosial, di TV, dan sebagainya, ada orang yang tidak kuliah namun bisa mendapatkan kesuksesan dalam hidupnya. Tapi bukan berarti kuliah itu nggak penting ya. Dan di sini kalian akan belajar apa yang membuat kalian berkuliah dan kenapa sih kalian harus berkuliah ya. Tentu saja bukan hanya sekedar kalian disuruh oleh orang tua ya, atau hanya sekedar normalnya ya SMA ke kuliah. Nah, kita lihat apa saja sih yang menjadi alasan kenapa kalian harus berkuliah. Yang pertama adalah kesempatan untuk belajar lebih dalam tentang minat dan bakat yang kalian miliki. Kalau di SMA, kalian belajar hampir semua pelajaran, memang sudah ada IPA dan IPS, tapi pada saat kalian memilih satu jurusan, dan kalian tahu di jurusan tersebut akan belajar apa, kalian akan mendalami satu bidang tertentu. Misalnya di teknik elektro, di teknik industri, atau di teknik kimia. Dan kesempatan yang kalian peroleh pada saat kalian berkuliah di jurusan yang kalian pilih, tentu akan memperdalam atau mengembangkan bakat dan minat yang kalian miliki. Jadi ini adalah kesempatan untuk mendalami bidang yang memang kalian ingin tekuni. Dan harapannya atau harapan saya, semoga kuliah ini juga bisa mendapatkan atau bisa membawa satu hal yang baik pada saat kalian nanti bekerja. Kemudian yang kedua adalah kesempatan untuk meningkatkan kapasitas dan nilai diri. Karena pada saat kalian berkuliah, tentu akan lebih sulit dibandingkan ketika kalian SMA. Pada saat itulah kapasitas diri kalian akan meningkat atau akan berkembang. Yang tadinya mungkin kalian ogah untuk ikut organisasi, tapi di kuliah kalian diperhadapkan dengan begitu banyak pilihan organisasi dan kalian pilih salah satu atau dua organisasi yang akan kalian temui. Pada saat itu ya kalian yang tidak nyaman berorganisasi, kalian menjadi nyaman atau harus berorganisasi dengan tujuan meningkatkan kapasitas diri kalian. Selain itu, value kalian juga akan bertambah. Jadi, saya punya prinsip bahwa setiap orang punya minat dan bakat, punya potensi, dan saat minat, bakat, dan potensi tersebut diproses dengan cara yang benar, dalam hal ini kalian berkuliah, ada kehidupan kuliahnya, ada di ruang kelasnya, ada juga kehidupan kalian di luar ruang kelas, dalam hal ini berorganisasi, ikut program yang menarik yang ditawarkan oleh kampus dan jurusan atau fakultas kalian. Oleh karena itu, nilai diri kalian akan meningkat ya. Dan nilai diri ini yang akan kalian nanti pada saat kalian lulus, akan kalian tawarkan kepada perusahaan. Atau pada saat kalian mengambil keputusan menjadi seorang entrepreneur atau wira swasta, kalian akan menawarkan value itu terhadap orang lain. Dan kuliah bisa menjadi satu fase dalam kehidupan kalian untuk meningkatkan kapasitas dan nilai diri kalian. Kemudian muncul pertanyaan seperti yang tadi saya katakan di beberapa menit yang lalu, bagaimana kalau jurusan kuliah berbeda dengan pekerjaan? Nggak perlu khawatir rekan-rekan sekalian atau calon mahasiswa yang baik ya, karena kalaupun kalian melihat ada orang yang bekerja kemudian tidak nyambung dengan jurusannya, don't worry. Karena menurut saya, kuliah itu mengajarkan cara berpikir. Pada saat kalian berkuliah, kalian bukan hanya mendapatkan informasi dan pengetahuan dari dosen, informasi dan pengetahuan yang kalian peroleh pada saat kalian berorganisasi, ataupun experience yang akan kalian peroleh pada saat kalian berkuliah nanti. Kuliah mengajarkan cara berpikir, bagaimana memproses informasi, bagaimana kalian melihat satu masalah, bagaimana kalian mencari solusinya, mencari alternatif solusi yang efektif dan efisien. Jadi pada saat kalian memiliki cara berpikir yang benar, walaupun kalian nantinya misalnya pada saat kalian lulus dari kuliah kemudian bekerjanya beda dengan bidang yang kalian tekuni atau yang kalian habiskan selama 3,5 4 tahun atau 5 tahun tergantung kalian mau lulusnya kapan, itu mengajarkan cara berpikirnya. Sehingga apapun nanti yang akan kalian temui, kalian bisa mengatasi persoalan yang akan kalian temui pada saat kalian bekerja atau berwira swasta. So, itu yang menurut saya pentingnya berkuliah, karena kuliah mengajarkan cara berpikir. Ya. Tapi medan pertempuran baru tentu saja menuntut strategi yang baru kan. Dan itulah gunanya kelas ini ya.
pada saat kalian memasuki satu medan pertempuran yang baru, yang tadinya di SMA, kemudian sekarang ke kuliah. So, medan pertempuran baru menuntut strategi yang baru. Jadi di bagian selanjutnya, kalian akan belajar perbedaan antara SMA dan kuliah. Dalam hal ini tentang penjadwalan, jadwal mata pelajaran yang di SMA, berubah menjadi jadwal mata kuliah di perkuliahan ya. Kemudian kalian akan belajar bagaimana kalian dievaluasi ya, bagaimana penilaiannya, ada yang namanya indeks prestasi dan sebagainya. So, silakan lanjutkan ke video selanjutnya yang menjelaskan tentang jadwal dan penilaian.